Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi siap ujian tulis berbasis komputer UTBK Matematika SD, khususnya materi luas permukaan bangun ruang. Ada kurang lebih 5 soal yang akan kita bahas di sini. Yuk kita ikuti bersama. Number 1. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar balok. Kalau kita lihat dari panjang sisi-sisinya, maka ini adalah balok. Kita diminta untuk menghitung luas permukaan bangun tersebut. Oke, kita tuliskan informasi soalnya terlebih dahulu. D1 diketahui itu adalah panjang baloknya. P itu sama dengan 12 cm, kemudian lebarnya sama dengan 9 cm, dan tingginya itu sama dengan 5 cm. Lalu kita diminta untuk menghitung luas permukaannya. Jadi kita diminta untuk menghitung luas permukaan balok, disimbolkan dengan LPB. D3 kita akan desain penyelesaiannya. Luas permukaan balok itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus 2 dikali panjang dikali lebar, kemudian ditambah panjang dikali tinggi, lalu ditambah lebar dikali tinggi. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi atau gantikan simbol-simbol pada rumusnya dengan informasi yang diketahui. P atau panjang kita ganti dengan 12, lalu dikali lebar kita ganti dengan 9, kemudian tambah panjang diganti dengan 12, kemudian dikali tinggi, tingginya kita ganti dengan 5, lalu tambah lebar kita ganti dengan 9, kemudian dikali T atau tinggi kita ganti dengan 5. Nah, ingat prioritas operasi kita selesaikan di dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini ada 2 operasi, ada perkalian dan penjumlahan. Kita selesaikan bagian perkalian terlebih dahulu. 12 dikali 9 itu 108. Lalu ditambah 12 dikali 5 itu sama dengan 60. Lalu ditambah 9 dikali 5 itu 45. Nah, prioritas operasi masih kita menyelesaikan bagian di dalam kurung. 108 ditambah 60 ditambah 45 itu sama dengan 213. Nah, tinggal kita kalikan dengan 2. 2 kali 213. 2 kali 3 itu 6. 2 kali 1 2. Lalu 2 kali 2 4. Jadi ini adalah luas permukaan baloknya 426. Satuannya adalah cm persegi. Dengan demikian jawabannya adalah A. Number 2. K ingin membuat kubus dari kertas dengan panjang rusuk 12 cm. Luas kertas yang diperlukan. Oke, kita tuliskan informasinya. Pertama, D1 diketahui panjang rusuknya 12. Rusuk itu disimbolkan dengan R, itu sama dengan 12 cm. Lalu kita diminta untuk menghitung luas kertasnya. D2 kita diminta untuk menghitung luas kertas yang diperlukan. D3 kita desain penyelesaiannya. Luas kertas itu sama dengan, nah, karena kertas ini akan digunakan untuk membuat kubus, maka luas kertas itu sama dengan luasnya permukaan kubus. Nah, akan sama dengan apa? Luas permukaan kubus bisa kita hitung dengan menggunakan rumus 6 dikali sisi, lalu dikali sisi. Nah, tinggal kita substitusi. 6 dikali sisinya kita ganti dengan 12, lalu dikali S-nya kita ganti dengan 12.
Nah, ini Pak Frans menyelesaikan dulu perkalian 12 kali 12. Jadi 6 dikali 12 dikali 12 itu sama dengan 144. Berarti sama dengan 6 kali 144 itu sama dengan 864. Satuannya cm persegi. Jadi ini adalah luas kertas yang digunakan, yaitu sebesar 864 cm persegi. Jawabannya adalah B. Number 3. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung memiliki diameter 14 cm dan tingginya 21 cm. Luas permukaan kaleng susu tersebut tanpa tutup adalah. Oke, kita coba tuliskan informasi-informasi penting dari soalnya. Yang pertama, diketahui ukuran diameter kaleng susunya itu sama dengan 14 cm. Nah, kalau kita dalam soal diketahui diameter, kita harus ubah ke dalam jari-jari, ukuran jari-jari. Nah, dengan demikian jari-jarinya itu sama dengan apa? 14 dibagi 2. Mengapa? Karena jari-jari itu diameter dibagi 2. Nah, 14 dibagi 2 itu sama dengan 7. Maka jari-jarinya 7 cm. Lalu tingginya, tinggi itu disimbolkan dengan T, itu sama dengan 21 cm. Lalu D2 yang ditanyakan adalah luas permukaan kalengnya, tapi tanpa tutup ya. Jadi luas permukaan kaleng tanpa tutup. Oke, ini yang ditanyakan. Kemudian kita coba desain penyelesaiannya, D3. Nah, luas permukaan kaleng tanpa tutup itu sama dengan apa? Nah, coba Pak Frans gambarkan dulu supaya kita punya bayangan untuk soal ini. Misalnya ini adalah kaleng susunya seperti ini. Nah, kita diminta untuk menghitung luas permukaannya, tapi tutupnya tidak dihitung. Maka luas permukaannya sama dengan apa? Luas alas, ya, luas alas sama dengan luas alas, kemudian ditambah luas selimutnya, luas selimut. Nah, tinggal kita hitung luas alas. Alasnya ini berbentuk lingkaran, maka luas alas sama dengan luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Lalu ditambah luas selimut. Luas selimut, nah luas selimutnya tabung itu rumusnya 2 pi r t. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi pi. Nah, pi itu kan ada 2. Pi itu bisa 22/7, pi bisa 3,14. Nah, pi yang mana yang kita pakai? Apakah 22/7 atau 3,14? Kita lihat ukuran jari-jarinya. Ternyata jari-jarinya 7, itu kelipatan 7. Maka pi yang kita ambil adalah 22/7. Sehingga ini menjadi 22/7. Kemudian dikali r kuadrat. R-nya itu adalah 7. R kuadrat bisa ditulis jadi R kali R, atau 7 dikali 7. Kemudian ditambah 2 dikali pi, kita ganti dengan 22/7, lalu dikali jari-jarinya itu 7 cm dikali 7, kemudian kali T. T-nya kita ganti dengan 21. Nah, ini ada 3 operasi ya, ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan. Nah, untuk bagian yang pertama itu kita selesaikan bagian pembagian terlebih dahulu. Ini kita bisa coret 7 bagi 7 itu 1, maka sisa 22 kali 7. Nah, 22 kali 7 itu sama dengan 154, kemudian tambah. Untuk bagian kedua, 7 dan 7-nya kita coret, maka itu hasilnya tinggal 2 kali 22, itu 44, dikali 21 sama dengan 924. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 4 itu 8, 5 ditambah 2 7, lalu 1 ditambah 9 itu 10.
Satuannya karena ini adalah luas permukaan, jadinya sentimeter persegi. Jadi ini adalah luas permukaan kaleng tanpa tutup, yaitu seluas 1078 cm persegi. Jawabannya A. Number 4. Sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki tinggi 10 cm. Panjang sisi alasnya berturut-turut 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Berapakah luas permukaan prisma tersebut? Nah, kita coba menggambarkan dulu prisma segitiganya, teman-teman ya. Kita coba gambarkan. Sekaligus nanti kita akan menuliskan informasi D1 dan D2-nya. Jadi ini misalnya adalah atapnya seperti ini. Lalu kita buat tingginya prisma. Nah, ini adalah prisma segitiga dengan tingginya 10. Ini berarti T-nya sama dengan 10. Lalu alasnya ini adalah segitiga siku-siku dengan sisinya 3, 4, dan 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3, 4, dan 5. 5 itu adalah sisi yang paling panjang, teman-teman. Nah, dalam sebuah segitiga siku-siku, sisi paling panjang itu adalah sisi miring. Nah, sisi miring sendiri itu sisi yang terletak di depannya sudut siku-siku. Jadi kalau ini sudut siku-siku, maka di depannya ini adalah sisi miring, ya. Karena sisi miring adalah sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku, maka panjangnya sisi miring untuk soal yang ini adalah 5. Lalu 3 dan 4 ini menjadi sisi siku-sikunya. Jadi kita bisa meletakkan di sini misalnya 3, maka ini jadi 4 ya. Atau kalau kita menganggap ini 4 cm, maka ini menjadi 3 cm. Nah, dari informasi ini kita diminta untuk menghitung luas permukaan prismanya. Kita desain penyelesaiannya. Luas dari permukaan prisma itu sama dengan sebenarnya luas alas ditambah luas atap. Karena ini adalah segitiga yang sama, persis sama, maka kita bisa tulis menjadi 2 dikali luas alas, ya. Jadi luas alas ditambah luas atap karena sama, maka cukup ditulis dengan 2 kali luas alas, lalu ditambah keliling alas, kemudian kita kali tinggi. Sama dengan keliling alas, kemudian dikali tinggi. Tinggal kita gantikan, sama dengan 2 kali luas alas. Nah, kita cari dulu tuh luas alasnya. Luas alas itu sama dengan, kalau kita perhatikan, alasnya berbentuk segitiga. Berarti luas alas itu sama dengan luas segitiga. Nah, luas segitiga itu sama dengan apa? Sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, kalau kita lihat segitiga yang ini, alas dan tingginya, ingat teman-teman, alas dan tinggi itu ciri-cirinya harus saling tegak lurus. Jadi ini kita bisa ngambil salah satunya dari sini ya. Misalnya kalau alasnya 3, berarti tingginya 4, karena kedua rusuk itu saling tegak lurus. Kemudian kita bagi 2. Nah, ini 4 dengan 2 bisa kita coret sisa 2. Kemudian 3 kali 2, 6. 6 apa satuannya? Sentimeter persegi. Ini adalah luas alasnya. Tinggal kita gantikan ke sini. Jadi luas alas kita sudah hitung, hasilnya adalah 6. Kemudian ditambah keliling alas. Berarti kita hitung nih keliling alas. Keliling alas berarti kan sama dengan kelilingnya segitiga. Nah, keliling segitiga itu jumlah seluruh sisinya, berarti akan sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Satuannya cm. Berarti ini menjadi keliling alas, kita ganti dengan 12. Lalu dikali tinggi. Nah, tingginya maksudnya ini adalah tinggi prismanya ya. Maksudnya ini adalah tinggi prisma. Berarti kita ganti dengan 10. Nah, ada 2 operasi, ada kali, lalu ada jumlah. Kita selesaikan bagian perkalian terlebih dahulu. 2 kali 6 itu sama dengan 12. Lalu ditambah 12 dikali 10
sama dengan 120. Nah, 120 ditambah 12 itu sama dengan 132. Satuannya cm persegi. Itu adalah luas permukaan dari prisma segitiga 132 cm persegi. Jawabannya B. Number 5. Luas permukaan dari bangun ruang di samping adalah, nah ini kita perhatikan, ini adalah gambar gabungan ya, ada dua bangun ruang yang menjadi bagian atapnya adalah 5 segi 4, kemudian yang menjadi bagian alasnya ini adalah kubus ya, kalau kita lihat ukuran sisinya 8, 8, dan 8, ini menjadi kubus. Maka kalau begitu luas gabungannya itu kita bisa hitung dengan menggunakan rumus apa? Kita hitung bagian atapnya. Nah, kita perbesar ya. Atapnya itu berbentuk apa? Nah, bagian atapnya ini terdiri dari berapa buah segitiga, teman-teman? Ada 4 segitiga ya, ada 4. Satu yang di depan ini, kemudian samping kanan, kemudian belakang, lalu yang di kiri. Berarti luas atap atau luas sisi tegaknya itu sama dengan 4 kali luas segitiga ya. Bapak Frans, yang ini kita hitung nggak? Nah, yang bagian ini tidak kita hitung gitu ya. Yang bagian alasnya 5 itu tidak kita hitung. Berarti yang atapnya kita cuman hitung 4 buah luas segitiga ya. Karena segitiga ini ukurannya sama semua, berarti luas atapnya itu sama dengan 4 dikali luasnya segitiga. Lalu kita jumlahkan dengan luas alasnya. Nah, untuk alasnya kalau kita perhatikan bagian alasnya, yang bagian atapnya kubus tidak kita hitung. Berarti yang kita hitung cuman berapa sisi. Nah, ini ada satu sisi bagian depan, kemudian sisi samping, sisi bagian belakang, sisi samping kiri, dan sisi bawahnya. Berarti untuk alasnya ada 5 sisi yang kita hitung ya. Sisinya ini masing-masing berbentuk persegi, berarti akan sama dengan 5 dikali luas persegi gitu ya. Nah, kita akan hitung satu-satu luas segitiga dan luasnya persegi. Yang pertama kita akan hitung dengan luas segitiga. Nah, luas segitiga itu sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat ini adalah gambar segitiganya. Nah, alasnya adalah yang ini, teman-teman. Nah, alasnya akan sama dengan panjangnya sisi kubus. Berarti alasnya sama dengan berapa? Sama dengan 8. Jadi kita ganti dengan 8. Lalu kali tinggi. Nah, ingat teman-teman, tinggi itu syaratnya harus tegak lurus dengan alas ya. Kalau kita lihat yang panjangnya 5, ini bukan tingginya segitiga ini, karena kondisinya tidak tegak lurus dengan alas. Lalu tingginya yang mana? Nah, tingginya yang garis putus-putus ini adalah tingginya. Berarti kan ini belum diketahui, artinya kita harus mencari tinggi itu. Jadi kalau tinggi ini carinya bagaimana? Nah, teman-teman perhatikan, ini kalau kita perhatikan sungguh, ini akan menjadi sebuah segitiga siku-siku untuk gambar yang ini. Dengan alasnya ini perhatikan ya, ini kan panjangnya 8. Berarti untuk ruas ini panjangnya 4. Jadi alasnya 4, sisi miringnya 5, tingginya berapa gitu ya. Nah, kita menghitung menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kuadratnya tinggi itu sama dengan kuadratnya sisi miring, berarti sama dengan 5 kuadrat. Lalu dikurangi kuadratnya sisi siku-siku yang lain, dikurangi 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, lalu dikurangi 4 kuadrat 16. Nah, 25 kuadrat itu sama dengan 9. Ini adalah T kuadrat. Berarti T sama dengan, perhatikan, ketika di ruas kiri pangkat 2-nya kita hilangkan, hanya menjadi T, maka konsekuensinya di ruas kanan kita tarik tanda akar. Maka T sama dengan akar dari 9 itu sama dengan 3. Satuannya adalah cm. Jadi tinggi segitiga ini itu adalah 3 cm. Tinggal kita gantikan. Lalu dibagi atau per 2.
Ada operasi perkalian, ada operasi pembagian. Kita selesaikan pembagian terlebih dahulu. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Maka kita dapat luas segitiga sama dengan 12, satuannya cm persegi. Tinggal kita gantikan ke rumusnya menjadi 4 dikali luas segitiga, hitungan kita adalah 12 cm persegi. Lalu ditambah 5 dikali luasnya persegi. Nah, luas persegi itu sama dengan sisi dikali sisi. Berarti akan sama dengan, nah sisinya ini adalah 8 ya. Berarti sama dengan 8 dikali 8. Nah, 8 dikali 8 itu sama dengan 64. Ini menjadi 5 kali luas perseginya itu sama dengan 64, satuannya cm persegi. Tinggal kita ganti dengan 64. Nah, ini tinggal kita kalikan dulu ya. 4 kali 12 itu sama dengan 48, lalu ditambah 5 kali 64 itu sama dengan 320. Nah, ini 48 ditambah 320 itu sama dengan 368, satuannya cm persegi. Jadi ini adalah luas gabungannya, yaitu seluas 368 cm persegi. Jawabannya adalah C. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan materi luas permukaan bangun ruang. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.